Bab 241, ini pertarungan yang bagus. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Barbara, dengan cepat, setiap orang memiliki kilau baru di mata mereka, berharap untuk melarikan diri dari neraka ini. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak ingin tahu bagaimana hal itu terjadi. Tidak peduli bagaimana kedua wanita ini berhasil melarikan diri dan mengapa mereka berusaha membantu mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa ini adalah cahaya di ujung terowongan yang ditanyakan beberapa dari mereka. Mereka yang memiliki talenta hitam, yang sudah berada di tahap kelima budidaya, juga sangat senang. Namun, keingintahuan mereka tidak dapat diabaikan, seperti yang terjadi pada individu-individu lainnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana kedua wanita ini, yang seharusnya mengalami masa-masa sulit, menjadi kuali manusia, bisa bebas dan sehat. Dan pada saat kedua wanita itu telah melepaskan sebagian besar dari mereka dari susunan di leher mereka, Milton bertanya. Robin, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Kami bahkan tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi kalung yang menyegel kultivasi kami baru saja putus. Setelah itu, kami datang ke sini. Pemuda pirang dengan tubuh kecil merespon dengan cepat pada saat yang sama ketika dia membebaskan beberapa orang lagi. Adapun Peter dan Joey, keduanya juga ada di samping Milton, mendengarkan baik-baik semua yang dikatakan Robin. Mereka juga penasaran dengan pelarian tak terduga dari keduanya, tapi juga bagaimana situasi di luar sana. Mereka dapat menebak situasinya cukup kacau dari suara-suara yang mereka dengar, dan mereka tidak tahu betapa berbahayanya meninggalkan tempat ini. Berbeda dengan Barbara dan Robin, yang harus penuh energi untuk berkultivasi bersama Kevin, pria dan wanita yang kurang berbakat ini berada dalam kondisi terburuk. Berbagai di antara mereka mengalami luka parah akibat sesi pendidikan yang diadakan beberapa jam sebelumnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga tidak diberi kesempatan untuk berkultivasi, yang merupakan sesuatu yang penting untuk kesembuhan mereka. Dan dalam situasi seperti ini, di markas musuh dan di tempat yang sedang diserang oleh pasukan asing, mereka tidak bisa berhenti saja untuk beristirahat dan bercocok tanam di tempat ini. Itu akan berbahaya, dan orang-orang ini tidak mau duduk diam dan menunggu situasi teratasi dengan sendirinya. Siapa tahu, mungkin mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk lepas dari nasib buruk perbudakan. Barbara kemudian memberikan komentar singkat, mencoba mensintesis bagaimana situasi di luar gedung itu. Pertempuran di luar sangat seimbang pada awalnya, tapi sepertinya penjajah akan menang. Kami juga tidak harus melawan satupun dari mereka untuk sampai ke sini, tapi beberapa penjajah bahkan membantu kami mengalahkan penjaga markas ini. Mungkin mereka ingin menambah kekacauan. Joey bergumam pelan, mencoba memahami situasinya. Bukan hal yang aneh bagi seorang penyerbu untuk tidak bertindak melawan orang-orang yang diperbudak dalam kekuasaan yang mereka serang, dan hal ini dapat menciptakan beberapa peluang bagi mereka. Namun hal itu juga tidak berarti penjajah akan membantu mereka. Akhirnya puluhan orang yang ada di tempat itu semuanya terbebas, segera meninggalkan kawasan itu dan keluar dari gedung. Sementara orang-orang itu mulai meninggalkan bangunan utama pangkalan ini, di belakang tempat itu, pada saat ini, ada dua pria dan seekor rubah berdiri di sana, pada saat yang sama, di mana beberapa pertempuran sedang terjadi di sekitarnya. Beberapa tentara Minos telah melenyapkan para penjaga standar dari tempat ini dan sekarang bersatu dalam kelompok yang lebih besar untuk menghadapi bawahan kuat dari keluarga Chambers. Dan sementara tentaranya berhasil melakukan kerja tim, pertempuran antara Minos dan Jamie akhirnya berakhir. Saat ini, Emlyn sedang duduk hanya beberapa meter dari mereka ketika dia melihat Stuart muda berdiri di atas pria itu, dengan kaki kanannya menekan tenggorokan pria itu. Jamie sekarang cacat total, dengan satu tangan hilang dan separuh sisanya setengah jalan. Salah satu kakinya juga telah diamputasi. Beberapa luka terlihat di armor Raja Spiritual ini, khususnya di dadanya. Pedang Minos telah hilang seluruhnya, namun Emlyn telah membantunya dalam pertarungan, menggunakan cakar binatang spiritualnya yang tajam untuk memotong dada pria itu beberapa kali. Dan setelah begitu banyak luka, Jamie menjadi sangat lemah, tidak ada lagi cadangan energi spiritual dan pucat seperti kain putih, karena kehilangan banyak darah. Akhirnya, Minos menatap mata pria ini untuk terakhir kalinya sebelum mengatakan sesuatu dan menggunakan pedang lain untuk memenggal kepala Jamie. Itu pertarungan yang bagus. Kamu memberi kami banyak pekerjaan. Setelah itu,
Minos melihat ke seberang medan perang dan melihat bahwa sebagian besar penjaga di tempat ini telah mati, tetapi beberapa sekutunya telah berbalik melawannya. Yah, kamu tidak bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda dari orang-orang seperti ini. Lagi pula, mereka hanya mengincar musim semi kehidupan, dia berpikir sejenak sambil berjalan ke tempat di samping Emlyn. Emlyn, selamatkan prajuritku yang berada dalam bahaya. Kamu bisa melakukannya. Oke, karena aku sudah berada di sini, aku tidak keberatan merawat manusia-manusia ini. Dia mengatakan ini sambil berjalan dan mengayunkan ke-6 ekornya. Dia senang bisa keluar dan bertarung di tempat ini. Sangat monoton berada sepanjang waktu di kerajaan tata ruang, dengan kekuatannya yang semakin meningkat, namun tanpa dia bisa keluar dan mengujinya dalam pertarungan sungguhan. Dan seperti banyak makhluk spiritual lainnya, Emlyn tidak bisa mengabaikan perasaan itu, gairah untuk berkelahi. Dia bukanlah seorang maniak yang akan kehilangan kesadarannya karena kepunahan ini, kebutuhan utama keberadaannya, karena dia memiliki rasionalitas yang sangat tinggi. Tapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia suka bertarung. Dan karena itu, dia dengan senang hati menyelesaikan situasi yang dialami Minos dan tentaranya saat ini. Adapun orang-orang yang berbalik melawan pasukan Minos, mereka hanyalah setengah dari 30 orang yang mengejar Kevin sebelumnya. Tidak semua dari mereka setuju dengan saran Tuan Muda keluarga Chambers, karena mereka berpikir risikonya akan jauh lebih besar jika mereka melakukannya. Minos dan kelompoknya mungkin tidak dikenal, dan orang-orang ini tidak tahu apakah mereka tulus, tapi Kevin masih jauh lebih berbahaya dari sudut pandang mereka. Mereka tahu betapa berbahayanya keluarga Chambers dan bagaimana mereka menangani situasi seperti ini. Jika Kevin selamat, orang-orang ini yakin nyawa mereka akan terancam. Alhasil, ada pihak seperti adik Davy, Vivian, yang tak berpindah pihak di tengah pertarungan dan terus menekan pihak Kevin. Saat Minos sedang berjalan melewati area itu, memakan beberapa buah anggur spiritual, pada saat ini, Kevin dan Vivian sedang saling berhadapan. Orang-orang lain yang sebelumnya berada di pihak Vivian kini melawan tentara Minos dan para pengejar lainnya yang belum berpindah pihak. Adapun kedua bodyguard tersebut, Clive dan Samuel, juga sedang bertarung saat ini, tak jauh dari tempat pertarungan kedua pemuda itu. Bagaimanapun, Kevin sangat pucat saat ini, tetapi dia tidak mengalami luka parah di tubuhnya. Dia hanya terlalu lelah karena berbagai pertarungan tingkat tinggi yang dia alami sejauh ini. Di sisi lain, Vivian terlihat jauh lebih buruk daripada dirinya, mengalami beberapa luka di sana-sini yang akan membuat penonton pertarungan ini bertanya-tanya apakah dia bisa melanjutkan atau tidak. Hari itu, kamu hampir membunuhku, Jalang. Kevin mengacungkannya, mengarahkan senjatanya ke arahnya, sudah bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada pertarungan ini. Dia tidak berniat membunuhnya, karena dia punya rencana lain untuk Vivian. Dan melihat dan mendengar ini, wanita muda dari keluarga Hayes itu memasang ekspresi jijik di wajahnya karena tidak mampu mengalahkan orang tercela di depannya ini, dari dia. Baginya, yang terburuk bukanlah apa yang bisa dilakukan seseorang seperti Kevin padanya jika dia kalah, tapi kenyataan bahwa teman tercintanya mungkin akan mati tanpa musim semi kehidupan. Brengsek, dan saat Kevin melompat ke arahnya, mencoba mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada gadis itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh di tempat itu. Ketika jaraknya beberapa inci dari menyentuh tubuh Vivian, seluruh area di sekitar Kevin dan wanita muda ini berhenti. Bersamaan dengan itu, seseorang yang mengenakan jubah hitam muncul di antara mereka. Sebuah cincin hitam melingkari tepat di atas orang-orang itu, sementara tekanan di tubuh mereka mencegah mereka melakukan gerakan apapun. Pada titik pertarungan ini, ketika lawan hampir kehabisan tenaga akibat pertarungan panjang yang telah terjadi, Minos akhirnya menunjukkan hal mengerikan dari Devourer Art. Poin utama dari teknik ini bukanlah hanya mencuri energi dari makhluk hidup dan susunan spiritual di area tertentu. Tidak, bukan itu intinya. Hal utama adalah selama penggunanya tidak kehabisan daya, itu dapat diaktifkan kapan saja, memungkinkan penggunanya bertarung selama ada target yang energinya tertelan. Bersamaan dengan aksi Minos terhadap Kevin, berbagai tawanan yang melarikan diri akhirnya keluar dari gedung tempat mereka berada, tepatnya di jangkauan teknik Stuart muda. Tak lama setelah hampir semuanya muncul pada saat itu, mereka semua berhenti di bawah pengaruh pedang spasial, termasuk dua wanita yang penuh energi. Sebagian besar dari orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Minos, dan dengan fakta bahwa seni Devourer memasok konsumsi pedang tata ruang,
Tak satu pun dari tawanan ini dapat mengabaikan efek pembatasan dari teknik terakhir ini. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Joey bertanya-tanya dalam hati saat butiran keringat dingin mulai bercucuran di dahi lelaki tua ini. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka. Para tawanan malang ini baru saja menemukan cahaya di ujung terowongan, namun ketika mereka mencoba memanfaatkan kesempatan ini, mereka terjatuh ke dalam situasi ini. Sial, semua orang yang berada di tempat ini berkelahi dapat melihat kita. Sudah selesai. Pikir yang lain, sudah berlinang air mata karena kecewa karena tidak bisa melarikan diri. Apakah ini jebakan musuh? Mari kita memiliki secercah harapan dan kemudian mencabut semuanya lagi. Tapi betapa kejamnya, aku tahu itu. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan aku, orang bodoh ini percaya dia bisa lolos. Hahaha, betapa bodohnya aku. Sementara beberapa tawanan mempunyai beberapa pemikiran, Peter terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi karena alasan yang berbeda dari orang-orang lainnya. Selain mengingat efek teknik Minos, Peter juga bisa melihat dengan jelas cincin raksasa di langit, mencuri energi spiritual orang-orang di area tersebut. Jelas sekali, tidak ada energi yang bisa dicuri dari para tawanan bersama Peter ini. Namun, mereka masih berada di bawah pengaruh pedang tata ruang Stuart muda. Apakah Minos ada di sini? Dia bertanya-tanya dengan ragu. Sejujurnya dia tidak menyangka akan diselamatkan oleh tentara dataran hitam. Dia bahkan mengetahui pedoman kekuatan ini, tetapi dia tidak berharap hal itu terjadi begitu cepat. Dan dia dengan cepat mengidentifikasi Minos, menyadari bahwa pria yang berdiri di antara dua pemuda, Kevin dan Vivian, adalah satu-satunya orang yang berada di tengah cincin berputar di langit. Itu dia, ... Di seberang medan perang, Abi dan Eda telah menghabisi semua penjaga yang mencoba melawan mereka sebelumnya, serta beberapa yang mencoba melarikan diri dari markas ini. Keduanya menyaksikan dari jauh pertempuran yang dilakukan Minos dengan Jamie dan sekarang menyaksikan akhir invasi, ketika Stuart muda tampaknya berniat menyelesaikan masalah. Namun meski sempat menemani Minos di kesempatan lain, keduanya tak kuasa untuk tidak terkesan dengan kehebatan pemuda tersebut, telah berjuang begitu keras melawan raja spiritual dan sekarang mempengaruhi begitu banyak kultivator hanya dengan menggunakan dua teknik, sungguh menakjubkan untuk dilihat. Mengesankan, meski dengan sedikit energi spiritual yang tersisa, itu masih cukup baginya untuk menghadapi orang-orang itu. Eda berkomentar dengan suara pelan sambil tetap berada di belakang Abi. Tapi bagaimana dengan rubah itu? Dari mana asalnya? Abi menyampaikan poin yang lebih relevan. Sepertinya rubah itu bersekutu dengan Minos, tapi gadis ini dan pengawalnya tidak pernah merasakan ada makhluk spiritual yang mengejar mereka. Apakah dia mengejar kita hingga keluar dari jangkauan penyelidikan spiritual kita? Abi bertanya-tanya untuk terakhir kalinya sebelum mengesampingkan topik ini dan mengalihkan perhatiannya kembali ke tempat Minos berdiri. Dan pada saat itu, Vivian sama sekali tidak bergerak, di tempat yang sama seperti sebelumnya, mengamati senjata spiritual Kevin hanya beberapa inci dari dadanya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, namun dia bersyukur dia tidak terjatuh karena pukulan ini, meskipun dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari tubuhnya. Di sisi lain, Kevin merasakan rasa putus asa muncul di hatinya sementara tulang punggungnya berkeringat dingin. Berbeda dengan Vivian, tuan muda keluarga Chambers melihat Minos berdiri di antara mereka, menatapnya dengan mantap. Mau tidak mau Kevin mengingat bahwa pria ini telah bertarung melawan raja spiritual di markas ini selama beberapa waktu, tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul di sini. Tuan muda dari keluarga Chambers kemudian meratap, memahami apa yang telah terjadi. Sial, Jamie akhirnya mati terlalu cepat. Kevin ingin menggunakan musuhnya untuk bertarung satu sama lain, sehingga dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Selama Jamie berhasil menahan Minos dan rubah itu beberapa menit lagi, pemuda ini yakin dia bisa melaksanakan rencananya dan melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Tapi takdir kejam, dan segalanya jarang berjalan sesuai rencana. Minos kemudian menggunakan pedang tingkat tinggi kelas 1 untuk mengeluarkan senjata Kevin, membuatnya terbang berlawanan arah dengan gerakan yang dia lakukan. Setelah itu, teknik pedang spasial berhenti bekerja, ketika akhirnya, semua orang yang telah dibatasi bisa mendapatkan kembali gerakannya. Setelah itu, Minos dengan cepat mengalahkan Kevin, membuatnya tergeletak di tanah. Saat melakukan hal itu, Stuart muda tiba-tiba mengambil belati dari cincin spasialnya. Dia kemudian memotong kelenjar spiritual musuhnya tanpa berpikir dua kali.
Tidak, pada saat itu, semua pertempuran berhenti ketika orang-orang di area tersebut menyaksikan Minos menghancurkan budidaya pemuda ini dalam hitungan detik, membuat seluruh area menjadi sunyi kecuali ratapan Kevin. Selain itu, suara menelan pun terdengar di tengah sepoi-sepoi angin malam yang menjadi ciri khas kawasan ini. Dia melumpuhkan Kevin. Beberapa dari mereka memikirkannya. Namun sebelum ada yang bisa berkata apapun dan memecah keheningan sesaat, Minos akhirnya mulai berbicara. Kamu adalah Kevin Chambers, ya. Awalnya aku tidak akan peduli dengan cacing yang mirip denganmu. Tetap saja, dengan menantangku dan memperbudak salah satu bawahanku, kamu telah meyakinkan dirimu sendiri akan nasib buruk ini. Dia kemudian melihat ke berbagai budak yang masih berdiri di depan gedung itu dan melihat Peter di antara mereka. Pemuda ini kelihatannya tidak baik, tapi dia utuh. Minos dapat melihat bahwa tidak ada anggota badan yang diamputasi, sama seperti dia dapat merasakan bahwa Sersan masih memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi spiritual. Dia kemudian melewati pandangan orang lain di tempat itu dan berkata, orang-orang seperti cacing yang sekarang ada di kakiku adalah penyebab perbudakan di dunia kita. Kamu bisa menyalahkan bajak laut dan preman yang menculikmu, tapi bajingan seperti Kevin lah yang menopang sistem ini. Minos berhenti bernapas sejenak lalu berkata, bagi kalian yang bersedia, saya akan mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan orang ini. Hari ini saya akan memastikan keadilan Anda terhadap dia. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi ketika salah satu mantan budak, seorang pria parubaya, mulai berlari ke arah Kevin, sudah memegang bongkahan batu besar di tangan kanannya. Sedih sekali, gara-gara kamu, aku kehilangan seluruh keluargaku. Dia berteriak dengan marah. Dan tidak lama kemudian yang lain bergabung dengan pria itu, ketika Stuart muda akhirnya memberi ruang bagi mereka untuk mengalahkan Kevin yang tak berdaya. Dasar cacing, tahukah kamu betapa bawahanmu telah menyiksaku? Sekarang giliranmu yang merasakan sakitnya dikuliti. Keluargamu menghancurkan kota lamaku. Sekarang aku akhirnya bisa meredakan kebencian di hatiku. Ah, tolong aku. Tolong, mohon ampun. Setelah beberapa detik dipukuli secara brutal, Kevin sudah berteriak kesakitan sambil menangis dan meminta ampun sambil melihat ke arah Minos. Dia tahu bahwa tidak ada satupun dari orang-orang ini yang akan memaafkannya, maka terserah padanya untuk memohon kepada satu-satunya yang bisa menghentikan situasi ini. Tapi Minos tidak peduli dengan Kevin. Dia merasa sangat jijik terhadap orang-orang seperti Leroy, yang menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menindas kelompok yang paling lemah dan paling rentan dalam masyarakat. Dan, pada akhirnya, Kevin adalah musuh yang harus mati agar Black Plain Army bisa makmur dan mulai terkenal di dunia spiritual. Ini mungkin memakan waktu, tetapi hari di mana setiap orang di dunia ini harus menghormati atau gemetar karena takut terhadap organisasi ini akan tiba. Sementara Kevin berteriak kesakitan, dipukuli oleh segerombolan budak, setiap penjaga keluarga Chambers telah tewas di tempat itu. Bertarung melawan tentara Black Plain Army, yang memiliki teknik lebih baik dan tahu cara bertarung sebagai sebuah tim, tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi orang-orang itu. Harus dikatakan bahwa dunia spiritual sangat dipengaruhi oleh individualisme. Orang-orang di dunia ini sangat menghargai kekuatan individu mereka dan, dalam banyak kasus, mengabaikan potensi kolektif mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kuat dan dunia dengan kekuatan paling signifikan yang dipimpinnya. Karena itulah orang-orang biasa yang memiliki mentalitas seperti itu akhirnya mengalami kesulitan ketika harus menghadapi kelompok yang memiliki koneksi baik, seperti yang terjadi pada anak buah Stuart muda. Dan dengan bantuan rubah ekor 9 yang dibawa Minos di akhir pertarungan, situasi orang-orang itu semakin memburuk. Jadi, meskipun itu adalah pertarungan yang seimbang bagi para prajurit itu, keluarga Chambers pada akhirnya para penjaga masih terjatuh. Satu-satunya orang yang tersisa selain Kevin adalah pengawalnya, Clive, yang kini berlutut di lantai tempat itu, dengan tenang melihat ke arah tuan mudanya. Tidak ada yang bisa dilakukan, musuh sangat kuat, dan dia akan dibunuh oleh Samuel, pengawal Vivian. Clive benar-benar kehabisan energi spiritual karena dia telah melindungi Kevin di awal pertarungan ketika mereka belum menarik perhatian beberapa pengejarnya. Oleh karena itu, saat melawan Samuel, seseorang yang memiliki kemampuan yang sama dengannya, Clive tidak dapat mempertahankan kedudukan imbang karena kelemahan awalnya. Saat dia melihat ke arah kerumunan yang sedang memutilasi Kevin yang sekarang lumpuh,
yang menjerit kesakitan di saat-saat terakhir hidupnya, Clive menghela nafas sebentar, menatap ke langit berbintang. Ah, ini akhir dari diriku. Aku akhirnya bisa beristirahat. Clive kemudian memejamkan mata dan merasakan hembusan udara terakhir di wajahnya saat Samuel akhirnya memenggalnya. Tubuh tanpa kepala pria itu kemudian perlahan terjatuh ke tanah sementara darah mengucur dari leher pengawalnya. Sesaat kemudian, kepala yang telah berputar di udara sebanyak 2 kali itu terjatuh ke tanah tak jauh dari bagian tubuh lainnya, dengan raut wajah yang tenang, seolah Clive sama sekali tidak mempedulikan ajalnya. Sepertinya kamu mati dengan tenang. Sungguh pria yang berbeda, Samuel berpikir sendiri ketika dia melihat wajah musuhnya. Bagaimanapun, setelah kematian Clive, tidak ada lagi orang lain yang menemani Kevin dalam perjalanan ini, bahkan para penjaga di markas ini pun tidak. Hanya prajurit Minos dan pengejar mata air kehidupan yang ada di tempat itu, bersama dengan para budak itu tentunya. Dan orang-orang yang telah berpindah pihak di tengah pertarungan sekarang semuanya takut dengan akibat dari situasi ini. Banyak di antara mereka yang belum menyadari kematian Jamie pada waktunya. Ketika mereka tidak menduganya, Minos sudah berada di atas Kevin, menghancurkan budidaya pemuda ini. Dan tak heran, dari kematian Jamie hingga saat Minos menghancurkan basis budidaya Kevin, hanya butuh beberapa detik, bahkan tidak sampai 1 menit penuh. Orang-orang ini terlibat dalam pergulatan tingkat tinggi dan tidak mampu mengalihkan perhatian mereka bahkan untuk sesaat pun, yang berarti sebagian besar dari mereka tidak menyadari perubahan dalam situasi mereka. Namun, bahkan mereka yang masih merasa tidak nyaman dengan perubahan mendadak dalam keadaan mereka segera mulai melarikan diri dari lokasi ini, menggunakan kekuatan apapun yang tersisa. Kotoran, seharusnya aku tidak mempercayai bajingan itu. Betapa bodohnya aku. Seorang perwakilan dari salah satu keluarga bangsawan kerajaan Cromwell berangkat dari tempat itu, dengan wajah memerah karena malu, sambil berlari tanpa menoleh ke belakang, secepat yang dia bisa. Sial, aku merindukan musim semi kehidupanku yang berharga. Sialan orang itu. Ross bergumam pelan ketika dia menuju ke arah yang sama sekali berbeda dari orang lain yang melarikan diri kali ini. Dan ketika menyadari kaburnya lebih dari 10 orang dari tempat itu, Abi, yang berada di atas salah satu tembok markas itu, memandang ke arah Eda dan bertanya. Haruskah kita mengejar mereka? Wanita berpengalaman itu kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, tidak, meskipun tidak baik bagi orang-orang ini untuk melarikan diri, kita tidak bisa mengambil risiko mengejar mereka dalam kondisi kita saat ini. Eda adalah seorang pejuang berpengalaman yang tahu betul betapa sulitnya menghentikan orang-orang ini melarikan diri. Semua individu ini berasal dari wilayah ini, yang berarti mereka memiliki pengetahuan geografi regional yang lebih baik daripada kelompok Mino. Di sisi lain, orang-orang itu tidak bodoh, karena mereka pergi ke tempat yang berbeda, sehingga mereka tidak akan melarikan diri bersama-sama, sehingga menyulitkan mereka yang bisa mengejar mereka. Namun tak hanya itu, tim Minos juga sudah kelelahan dan pastinya tidak dalam kondisi untuk memulai pengejaran saat ini. Ini hanya akan membuat mereka lebih berisiko, karena ada makhluk spiritual di wilayah ini yang bisa menghalangi mereka dan akhirnya menghancurkan mereka. Adapun Emlyn, Eda tidak yakin dengan hubungan rubah ini dengan Minos, tapi dia tahu mustahil bagi rubah besar ini untuk melenyapkan semua kelompok yang melarikan diri. Tentu saja Emlyn bisa mengurus beberapa dari orang-orang itu, tapi tidak semuanya. Dengan kondisi Emlyn yang kurang dari 100% dan kehilangan salah satu kakinya, Ibu Kila tidak mungkin berlari cukup cepat untuk membunuh semua orang sebelum mereka lolos dari batas di mana akal sehatnya dapat menjangkau mereka. Meski begitu, Eda tahu sia-sia mengejar orang-orang itu. Dan bahkan jika mereka tidak berteman dengan Minos, yang mungkin memiliki niat buruk, akan sangat bermasalah bagi mereka untuk menimbulkan masalah di dataran hitam. Seluruh kelompok Minos telah menyembunyikan identitas mereka selama ini, tidak meninggalkan petunjuk bagi orang-orang ini. Dan meskipun Vivian dapat mengenali teknik Stuart muda, banyak orang yang sering menggunakan teknik dalam keluarga yang sama. Akibatnya, hanya dengan informasi ini, mereka tidak dapat membuat korelasi antara finalis turnamen spiritual dan orang yang memimpin invasi ke markas keluarga Chambers ini. Akhirnya setelah mendengar pendapat Eda mengenai hal tersebut, Abi mengesampingkan niatnya untuk mengejar orang-orang itu ketika dia kembali memperhatikan tempat Minos berdiri. Pada titik ini, kelompok pengejar yang telah berganti sisi selama pertarungan baru saja menghilang di cakrawala wilayah tersebut ketika Kevin akhirnya berhenti bernapas.
Tuan muda dari keluarga Chambers telah meninggal secara tragis, dengan beberapa anggota tubuhnya dimutilasi, organ kejantanannya dipotong dan dimasukkan ke dalam anusnya sendiri, sementara orang-orang sebelumnya telah mengulitinya. Dan ketika mereka hendak meninggalkan lokasi tersebut setelah membunuh pemuda itu, para tawanan yang ikut serta dalam hukuman mati tanpa pengadilan berhenti di samping salah satu tentara Minos dan bertanya, "Saudaraku, dari mana asal timu?" "Maaf, kita tidak bisa bicara," prajurit itu menjawab dengan tenang. "Tetapi apakah kamu menerima orang-orang seperti kami ke dalam kelompokmu?" Mereka bersikeras. Beberapa dari orang-orang ini melihat bahwa kelompok Minos tidak berniat memperbudak mereka, bahkan mereka diperbolehkan membunuh Kevin. Belum lagi komentar Minos sebelumnya yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia menentang perbudakan. Kemudian, beberapa dari orang-orang ini penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang orang-orang tersebut, yang telah memberi mereka kesempatan lagi untuk hidup. Beberapa dari mereka tidak punya tempat tujuan, karena mereka telah kehilangan semua yang mereka miliki, keluarga, teman, kehormatan. Atau mereka terlalu lemah untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak punya tempat tujuan, bahkan tidak mempunyai tujuan untuk melanjutkan hidup. Di sisi lain, tidak semua dari mereka mau mengetahui kekuatan di balik invasi ini. Mereka ingin hidup bebas tanpa terikat dengan kekuasaan apapun. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak tinggal untuk mendengar lebih banyak dari kelompok Minos dan sudah berlari melewati gerbang markas itu. Prajurit itu kemudian menjawab, "Itu mungkin, tapi kamu harus menjadi warga kota kami untuk melamar suatu posisi." Sementara orang-orang itu, bersama dengan beberapa orang lainnya yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, menginginkan informasi tentang kelompok tentara kota kering, hanya 5 pengejar yang tetap berada di lokasi ini, ada Vivian dan pengawalnya, perwakilan dari keluarga lain kerajaan itu, dan 2 pengawal yang tidak ada hubungannya dengan orang lain tersebut. Beberapa orang telah tewas, dan kini kedua pengawal ini tanpa pemimpinnya masing-masing. Adapun perwakilan yang masih hidup, dia telah kehilangan bawahannya selama pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka berlima masih ada saat mereka menyaksikan hasil dari situasi ini. Segalanya terjadi begitu cepat, dan mereka masih mencerna akhir dari invasi ini. Vivian sedang duduk di lantai, di tempat yang sama sebelumnya, ketika Minos menghentikannya menerima serangan Kevin. Rambut coklatnya tergerai di udara dan dia ada di sana, menunggu masalah ini selesai. Dia mengalami beberapa memar di seluruh tubuh kurusnya dan juga kelelahan total. Pada titik ini, Samuel, yang akhirnya berada di sisinya, berkata dengan suara rendah, "Nona Vivian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan pergi, atau Anda akan mengajukan permohonan untuk musim semi kehidupan? Mari kita tinggal lebih lama lagi dan lihat apakah orang itu berniat memenuhi apa yang dia katakan tadi." Dia berkomentar singkat sambil sudah memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, ketika Vivian mulai pulih dari luka-lukanya, Peter berada di samping Joey, Barbara, Robin, dan Milton, di tempat yang sama seperti sebelumnya, tempat mereka meninggalkan gedung itu. Sudah lama sekali sejak mereka dibebaskan, tapi keempat orang yang bersama Peter terkejut dengan hasil yang terjadi di tempat ini. Itu sebabnya mereka belum berlari mencari kebebasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun pada saat itu, Milton akhirnya berbalik untuk pergi dan berkata, "Teman-teman, kita harus kabur juga. Tidak akan lama lagi tempat ini akan dipenuhi ahli dari keluarga Chambers." Tapi saat dia hendak pergi, Minos mendekat ke tempat mereka berada, melihat ke arah Peter. Pemuda ini dalam kondisi yang sangat buruk dan tampak sekitar 300 tahun lebih tua dari yang seharusnya. Kulitnya kering, terdapat bekas hitam di bawah mata Peter, sementara beberapa bekas luka terlihat di bagian tubuh pemuda tersebut yang terbuka. Minos kemudian berhenti di samping Peter dan berbicara, sambil meletakkan salah satu tangannya di bahu Peter. "Sulit bagimu, tapi kamu berhasil menyelamatkan keluargamu, dan sekarang kamu bisa bertemu mereka dalam beberapa hari." Mendengar hal itu, Peter menjadi emosional sejenak, mengingat kesedihannya karena tidak mengetahui apakah dia bisa bertemu orang tua dan adik perempuannya lagi. Pemuda ini belum jatuh cinta pada siapapun dan baru saja memiliki keluarga sendiri, yang sangat dia rasakan. Sejak Peter meninggalkan akademi spiritual dan menjadi seorang kultivator, sebagian besar yang dia lakukan adalah meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya,
yang berasal dari keluarga sederhana. Terlepas dari semua itu, dia sangat tersentuh mengetahui bahwa pada akhirnya, semuanya berjalan baik bagi mereka. Ketika mereka melihat hal ini, keempat, sesama budak, Petrus ada di sana memperhatikan segala sesuatunya dengan gelisah. Di saat yang sama, mereka merasakan ketakutan tertentu terhadap Minos. Orang ini dengan mudah menghancurkan seorang kultivator level 46 di depan semua orang ini saat menggunakan level 42, mengalahkan Kevin dan masih menyegel pergerakan lusinan orang. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, keempat orang ini merasa tidak nyaman berada dekat dengan monster ini. Minos kemudian menatap mereka berempat lalu tersenyum dalam hati. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Mengingat level kalian berempat, kamu mungkin adalah tawanan yang memiliki bakat hitam dan dijual bersama. Peter, kan? Minos tahu bahwa Peter telah dijual bersama 4 orang lainnya dalam banyak tawanan dengan talenta hitam. Maka, tidak sulit untuk membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang lain yang bersama sersan muda, karena mereka adalah yang terkuat di antara para budak yang telah dibebaskan. Mendengar ini, keempatnya mundur selangkah sambil mencoba mengalihkan pandangan dari Minos. Mereka tidak ingin menolak seseorang sekuat itu secara langsung, tapi mereka juga tidak akan menerima saran ini dengan mudah. Melihat hal tersebut, Peter akhirnya bisa melupakan emosinya dan berkata sambil tersenyum. Teman-teman, ini bos saya tidak akan menyebutkan namanya sekarang karena tidak nyaman, tapi dia orang yang sangat dapat diandalkan dan jujur. Jadi, terimalah tawaran ini, dan Anda akan memiliki banyak peluang di masa depan. Dan melihat bagaimana Peter tampak berusaha membantu mereka, seperti seorang teman yang memberikan nasihat baik sebelum mengambil keputusan penting, masing-masing orang memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Barbara tidak ingin bergabung dengan organisasi manapun yang akan menghentikannya membalas dendam atas apa yang terjadi padanya. Milton menginginkan kebebasannya untuk mencoba memulai hidup baru di tempat lain. Adapun Joey dan Robin, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua yang bertemu Peter di kapal bajak laut dari Dale bukan lagi pemula dan telah melihat lebih dari yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke tempat di mana dia bisa menetap dan mungkin memiliki kehidupan yang lebih tenang. Namun dia rukun dengan Peter, dan dia merasa pemuda ini tidak akan sengaja menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Adapun Robin, dia telah meninggalkan Pulau Batu untuk melihat dunia, tetapi semuanya menjadi tidak beres. Dia tidak dapat memutuskan apakah dia masih ingin mencoba peruntungannya dan melihat bagian utara benua tengah atau apakah dia harus kembali ke wilayahnya. Melihat tak satu pun dari mereka yang menanggapi tawarannya, Minos tertawa dan berkata, sebelum berbalik dari tempat itu dan melanjutkan bisnisnya. Kamu tidak perlu menjanjikan hidupmu kepadaku dan bersumpah di sini dan saat ini, ikutlah dengan kami dan putuskan sendiri kapan kami tiba di wilayahku. Setelah mendengar ini, reaksi mereka sedikit membaik, namun mereka bertiga masih ragu, kecuali Joey yang sepertinya lebih bersedia. Dan begitu Minos pergi, mereka mulai mendiskusikan masalah tersebut satu sama lain. Peter, aku tahu kamu kedengarannya bermaksud baik, begitu juga atasanmu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku ingin bebas dan mencari tempat untuk diriku sendiri. Milton mengungkapkan pikirannya, sudah memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Robin kemudian mengambil gilirannya dan berkata, aku tidak tahu apakah aku akan bergabung dengan organisasi bosmu, tapi aku tidak keberatan pergi menemui wilayahnya. Uhuk, lelaki tua ini tidak punya pekerjaan lain, jadi aku akan ikut denganmu, nak. Aku penasaran melihat organisasi di belakangmu ini. Joey tua berkata dengan suara pelan, masih melemah dari kondisi sebelumnya. Kemana kita akan pergi? Barbara bertanya, tepat setelah Joey tua. Di utara, saya hanya bisa mengatakan ini. Oke, karena aku sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan akhir, aku tidak keberatan menemanimu. Dan ketika kelompok itu sedang berbicara dengan Peter tentang apa yang masing-masing bagian ingin lakukan, Minos datang ke sisi sekelompok orang yang berlutut di tanah sementara tentara-tentara dataran hitam berkumpul di sekitar mereka. Tuan muda, orang-orang ini adalah pelayan di tempat ini, budak dari keluarga Chambers. Seorang tentara datang dan memberitahunya. Oh, dan kenapa mereka tidak meninggalkan tempat ini setelah kita menyelesaikan pertarungan? Mereka mengatakan jika mereka melarikan diri dari tempat mereka ditugaskan, hukuman keluarga Chambers akan sangat berat. Sersan itu berkata sambil terlihat kasihan di balik topeng yang dikenakannya.
Orang-orang ini sangat trauma sehingga tidak berani melarikan diri. Sepertinya Chambers harus melakukan praktik penyiksaan yang kejam untuk menghindari pikiran banyak orang untuk melarikan diri. Minos berpikir sejenak, melihat sekelompok tawanan yang sedang berlutut, menatap ke tanah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke prajurit yang telah memberitahunya tentang masalah ini dan kemudian berkata, "Kumpulkan kelompok dan rampas semua yang kamu temukan di tempat ini. Apa saja, bahkan furnitur dan kertas kusut yang berserakan di lantai atau di tempat sampah." "Baik, Tuan Muda." Dan dengan cepat, prajurit itu pergi untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Minos, segera setelah mengumpulkan 20 sersan dan melanjutkan pencarian di pangkalan ini. Minos kemudian mencari orang lain dan berkata, "Bakar semua mayat dan kumpulkan benda-benda yang ditinggalkan orang-orang ini. Saya ingin laporan tentang ini sebelum kita meninggalkan markas ini." "Ya, Tuan Muda." Dan akhirnya, dia berhenti di depan para pelayan itu, terdiam sejenak. "Apa yang akan aku lakukan denganmu?" Melihat orang-orang di depannya, Minos mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan ini. Dia tidak bisa meninggalkan orang-orang ini begitu saja di sini. Mereka telah menyaksikan keseluruhan kejadian, dan akan lebih baik jika anggota keluarga Chambers yang datang kemudian mengetahui sesedikit mungkin tentang apa yang telah terjadi. Para prajurit tentara dataran hitam menyembunyikan identitas mereka, tapi mustahil menyembunyikan teknik yang mereka gunakan. Dan dengan itu saja, akan ada petunjuk kecil yang bisa digunakan oleh keluarga Kevin. Adapun orang-orang lain, yang telah melarikan diri dari tempat ini atau yang masih ada di sekitar, Minos tidak mengkhawatirkan mereka. Mereka adalah tawanan yang ingin menjauhkan diri dari kamar atau merupakan anggota bawahan keluarga bangsawan lain di wilayah tersebut. Namun kelompok terakhir ini telah menyerang markas keluarga Chambers, dan mereka belum mendapatkan mata air kehidupan. Kalau saja mereka bisa melakukan hal ini, mungkin mereka akan mendapat perlindungan penuh dari keluarganya masing-masing, tapi sayangnya, bukan itu masalahnya. Oleh karena itu, jika orang-orang tersebut ingin hidup, sebaiknya mereka tidak terlibat dengan keluarga Chambers dalam waktu yang lama. Meskipun beberapa orang ingin menimbulkan masalah bagi Minos, jumlah informasi yang mereka miliki sangat sedikit dan tidak sebanding dengan risikonya. Karena semua ini, Minos tidak khawatir jika para pengejarnya membicarakan topik ini. Dan dengan itu, hanya ada para budak yang bekerja sebagai pelayan di pangkalan ini. Mereka tidak akan melawan musuh seperti yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak berani melarikan diri dari tempat ini. Dengan begitu, jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan diinterogasi tentang apa yang terjadi di sini dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan apapun. Minos kemudian memejamkan matanya sejenak ketika akhirnya dia mulai berbicara dengan orang-orang di depannya. "Kamu bebas, tapi kamu tidak punya nyali untuk melarikan diri. Aku mengerti, kamu mungkin sudah disiksa berkali-kali, dan rasa takut sudah membuatmu tunduk sepenuhnya pada penculikmu. Tapi kamu tidak boleh ketinggalan. Jika ini terjadi, kelompokku tidak hanya akan mendapat masalah tertentu, tapi kamu juga akan disiksa. Menurutmu apa yang akan dilakukan orang yang pertama kali sampai di tempat ini? Memperlakukanmu dengan baik dan mengajukan pertanyaan," katanya sambil memperhatikan ekspresi para tawanan. "Itu, kami mungkin akan membayar harganya menggantikanmu." Salah satu dari mereka berpikir sendiri ketika dia merasakan getaran di punggungnya. Dan itu kemungkinan besar terjadi. Keluarga Chambers dikenal karena kekerasannya, jadi sekarang mereka tidak akan berubah dan berhenti menyiksa para tawanan ini. Tidak, kemungkinan besar, ketika mereka tiba di tempat ini, bala bantuan akan melampiaskan kemarahan mereka pada para tawanan yang tidak berdaya ini, yang harus membayar harga sebagai satu-satunya yang selamat. Minos kemudian melanjutkan, "Aku tidak keberatan jika kalian pernah melarikan diri sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihat sikap patuhmu pada keluarga Chambers, aku khawatir aku tidak bisa meninggalkanmu di tempat ini. Kalian punya dua pilihan di sini. Ikutlah denganku dan jadilah tamuku di wilayahku. Tentu saja, aku tidak mempercayaimu, jadi tak seorang pun dari kalian akan diizinkan meninggalkan sana selama 5 tahun ke depan. Tapi kebebasanmu akan tetap terjamin di dalam wilayahku, dan kamu akan dapat hidup normal." Dia kemudian berhenti dan tidak berkata apa-apa lagi sambil memperhatikan orang-orang itu. Dan setelah hening beberapa saat, seorang wanita akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Minos. "Kamu tidak mengatakan apa pilihan lainnya. Benar? Lebih baik aku tidak membicarakan pilihan lain.
Itu tidak baik bagi siapapun, kata Stuart muda samar-samar. Dia tidak ingin membunuh orang-orang ini dengan darah dingin karena dia tidak merasakan keuntungan apapun melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang yang, apapun asal-usulnya, adalah korban dari kenyataan kejam dunia spiritual dan tidak pernah berseteru dengannya sebelumnya. Tapi Minos akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi wilayahnya, bahkan jika itu berarti membantai orang-orang yang tidak bersenjata, menyerah, dan lemah. Saat ini, Minos dan pasukannya belum cukup kuat, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mengambil risiko sebesar itu. Tapi, jelas, tidak mungkin bertindak tanpa risiko apapun. Namun, dia akan berusaha menghindari masalah sebisa mungkin, meminimalkan kemungkinan kerugian sebisa mungkin, seperti yang terjadi saat ini. Adapun fakta bahwa dia tidak memberikan banyak pilihan di sini, ini bukanlah penculikan atau cara lain untuk memperbudak orang-orang ini. Sebaliknya, dia akan membiarkan mereka hidup bebas di dalam tembok kota kering, bekerja atau tidak, mengikuti keinginan mereka di tempat itu. Dia hanya tidak mengizinkan mereka meninggalkan wilayahnya karena dia takut salah satu tawanan itu akan mencoba kembali ke keluarga Chambers. Dan hal seperti itu akan sangat buruk. Tapi dalam 5 tahun, Minos akan mampu menangani masalah apapun di bagian benua tengah ini, tapi dia tetap harus berhati-hati untuk saat ini. Oleh karena itu, mencegah orang-orang ini meninggalkan wilayahnya selama periode tersebut adalah hal terbaik yang dapat dilakukan Stuart muda untuk orang-orang ini, tanpa membahayakan atau memperburuk situasi mereka. Setelah mendengar jawaban Minos, suara menelan terdengar di sekitar tempat itu saat para tawanan itu mengambil keputusan. Mereka takut pada keluarga Chambers, sangat takut, sehingga mereka tidak berani meninggalkan tempat ini. Tapi mereka juga pengecut, masing-masing dari mereka lebih takut mati daripada apapun dalam hidup mereka. Jika saya tetap di sini, saya akan tetap menderita, dan mungkin saya tidak cukup beruntung untuk mati dalam penyiksaan. Beberapa dari mereka mempunyai pemikiran seperti itu di benak mereka. Lebih baik aku menjadi tawanan daripada mayat. Aku bersedia, saya juga, ... Maka, dengan cepat, mereka semua mengambil keputusan. Tak satu pun dari mereka yang memilih untuk tinggal. Mereka masih merasakan getaran di punggung mereka saat hendak melarikan diri dari tempat ini, bersama dengan kelompok Minos, tapi... Yah, musuh di depan mereka lebih menakutkan daripada yang satu ini, mereka tidak melihat. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Bagi orang-orang seperti para tawanan ini, selama masih ada peluang untuk bertahan hidup, mereka akan menerimanya tanpa banyak keributan. Akhirnya, setelah menyelesaikan masalah dengan para tawanan yang bertugas di markas ini, beberapa menit berlalu ketika semua mayat sudah terbakar di berbagai titik di tempat itu. Asap mengepul dari langit sementara bau khas tubuh terbakar menyebar kemana-mana. Pada titik ini, seorang tentara sudah berada di sisi Minos, melaporkan penjarahan orang-orang yang tewas dalam serangan sebelumnya. Tuan muda, kali ini kami mendapat panen besar, ucapnya bersemangat, mengesampingkan berapa banyak kematian yang terjadi di tempat itu. Bagaimanapun, itulah realitas dunia kultivasi. Bunuh atau mati, mereka telah membunuh, jadi mereka pantas mendapatkan barang yang ditinggalkan musuh mereka. Kami menghitung ada 32 salinan teknik tingkat hitam dan 827 tingkat biru. Ada juga 100 kristal tingkat menengah, 3,8 juta kristal tingkat rendah. Dia terus melaporkan, berbicara dari pil spiritual yang tertinggal, serta senjata dan arai. Ada juga sekitar 70 cincin spasial yang tertinggal, serta botol bening dengan cairan hijau di dalamnya. Musim semi kehidupan yang ada di lingkaran spasial Kevin kini ada di tangan Minos. Oh, jadi, ini dia mengamati botol di tangannya, melihat beberapa titik terang di dalam cairan yang tampak seperti berlian kecil. Sayang sekali benda ini sudah kehilangan sebagian besar efeknya. Paling-paling, benda ini bisa menyembuhkan raja spiritual. Dia berkata dengan suara rendah, mengingat informasi yang dia dapatkan tentang benda ini. Tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Semakin banyak kristal berlian, kecil yang muncul di dalam cairan, semakin sedikit manfaat dari mata air kehidupan. Alhasil, Minos bisa dengan mudah mengetahui hal ini. Dan sambil memegang botol di tangan kanannya, Minos akhirnya melihat ke arah orang-orang yang pernah bersekutu dengannya dan masih di sana. Sepertinya mereka ingin tahu apakah aku akan menepati perkataanku sebelumnya, hehehe.
Dia tertawa sambil berjalan menuju orang-orang yang tidak jauh darinya.